Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang memberi pengampunan, melepas pengampunan atau mengampuni tidak akan pernah ada habisnya. Sebab selama ini dan detik ini masih begitu banyak orang yang menyimpan akar kepahitan dan tidak bisa melepaskan pengampunan kepada seseorang atau orang-orang yang telah melukai hatinya, yang telah merugikannya, yang telah menyakitinya atau yang telah menindasnya. Hingga berbicara tentang mengampuni selalu relevan kapanpun, dimanapun, pada saat apapun. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, banyak orang yang mengatakan mengampuni, pengampunan, melepas pengampunan itu mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan. Ada satu contoh yang menarik, sosok pribadi yang mungkin itu di luar perkiraan kita, pemikiran kita, bahwa orang ini pasti akan sulit sekali untuk mengampuni karena betapa dalam luka yang sudah ditimbulkan oleh saudaranya. Nah, yaitu hubungan antara Yakub dan Esau. Kita sudah tahu ceritanya bagaimana Yakub mendapatkan hak kesulungannya, mengambil alih posisi kakaknya, dengan cara menipu ayahnya dan bekerja sama dengan ibunya. Seketika setelah ia menipu, maka ia kemudian melarikan diri dengan membawa berkat hak kesulungan dari ayahnya. Memang kakaknya Esau sangat marah sekali seketika itu juga, ingin mengejarnya dan ingin mencabik-cabik atau membunuhnya. Namun Yakub sudah keduluan lari dan meninggalkan orang tuanya. Lalu sampailah dia di rumah pamannya Laban, dan dia di situ mengabdi kepada Laban pamannya bertahun-tahun sampai kemudian mendapatkan istri dari kedua putri Laban, yaitu Rachel dan Lea. Dari dialah kemudian Yakub mempunyai banyak anak. Setelah tiba waktunya sesuai dengan kesepakatan dengan Laban, maka Daud kembali ke tumpah atau tanah kelahirannya. Ketika dia melakukan perjalanan untuk kembali ke tanah kelahirannya, Yakub diliputi dengan rasa takut yang sangat besar untuk bertemu dengan kakaknya. Ia membayangkan bahwa kakaknya masih marah besar dan geram. Oleh karena itu ia mengatur strategi bagaimana ketika ia ketemu dengan kakaknya. Memang ia akan sujud meminta pengampunan pada kakaknya, dan dengan menyiapkan berbagai macam hal untuk dipersembahkan kepada kakaknya. Kemudian barisannya diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi sesuatu sebagaimana yang tidak diinginkan. Dia sudah memperkirakan betapa marahnya kakaknya itu. Dan ketika hampir ketemu dan kemudian ia melihat sosok Esau dari kejauhan, lalu ia mengatur strategi. Budak-budaknya dulu, lalu bahkan Lea dengan anak-anaknya, Rachel dengan anaknya paling belakang sekali. Ketika hal itu terjadi, kemudian Yakub sujud untuk meminta pengampunan kepada Esau, tetapi Esau lari menghampirinya lalu memeluknya dengan tangisan. Ini artinya bahwa sesungguhnya Esau sudah melepaskan pengampunan kepada Yakub yang adalah adiknya sendiri. Ia memeluknya, merangkulnya, menangis oleh karena ketemu dengan adik yang begitu dikasihinya, yang begitu lama dirindukannya untuk ketemu. Memang semula ketika Yakub menipunya, ia sangat marah dan ia terluka hatinya. Ia merasa dicurangi dan merasa dikhianati. Tetapi setelah sekian lama ternyata Esau tidak menyimpan kepahitan itu, tapi ia melepaskan pengampunan untuk adik seorang, yaitu Yakub. Bapak Ibu, saudaraku, bagaimana? Bukankah ini di luar perkiraan kita? Esau begitu mudah melepaskan pengampunan, lalu merangkul, memeluk dan menangis dengan sosok pribadi yang dulu telah melukai hatinya, yang merebut hak kesulungan daripada dia. Sekalipun cerita yang disampaikan hingga tulisan dalam perjanjian baru, Esau menjadi contoh yang tidak baik. Tapi kenyataannya dalam praktik hidup sehari-hari kita dapat menemukan bagaimana Esau telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa, sehingga ia menjadi sosok pribadi yang telah mengatasi akar pahit di dalam hati dan pikirannya, dan kemudian dia melepaskan pengampunan untuk seorang yang telah melukai hatinya, yaitu Yakub, adiknya sendiri yang telah mengambil hak sulung dari ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masihkah engkau
sulit untuk melepaskan pengampunan dan tetap menyimpan akar kepahitan, saudara sendiri yang akan rugi. Perintahnya jelas, barang siapa mengampuni, dia akan diampuni. Tuhan Yesus Kristus memberkati.